Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk mempelajari latihan soal pretest PPG Guru tahun 2022 Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, mata pelajaran PJOK atau Penjaskes Orkes. Baik, tentunya dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Kita mulai ke nomor 1. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan A. Kinestetik, B. Spasial visual, C. Matematika logis, D. Intrapersonal. Kinestetik adalah kecerdasan dalam gerak. Spasial visual itu kecerdasan visual gambar, spasial itu membangun ya, membentuk bangunan atau membayangkan bangunan. Matematika logis yaitu kecerdasan menganalisis. Kemudian interpersonal itu tentang diri sendiri ya, interpersonal, kecerdasan interpersonal tentang diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah B, spasial visual. Spasial itu membentuk melihat kesebangunan, ya. Kalau visual itu gambarnya. Jadi jawaban nomor 1 adalah B, spasial visual. Nomor 2, pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa, kecuali A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. C. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terdahulu. D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang dicari adalah cara untuk menentukan kemampuan awal siswa ya. A. Ini termasuk jawaban yang benar. B. Memberikan pretest, itu juga termasuk jawaban yang benar. C. Pada awal pembelajaran siswa diminta menuliskan kesulitan-kesulitan, juga benar. Dan D. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Testimoni, yaitu mungkin pesan-kesan tentang pembelajaran yang terdahulu. Jadi ini bukan termasuk cara untuk menentukan kemampuan awal siswa. Jadi jawabannya yaitu D. Ingat ya, yang dicari adalah kecuali. Jadi A, B, C itu jawaban yang benar untuk menentukan kemampuan awal siswa. Sedangkan D ini bukan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa. Jadi jawaban nomor 2 adalah D. Selanjutnya nomor 3. Guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran, kecuali A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. B. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru. C. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat intelijensinya. D. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pembelajaran berikutnya atau pelajaran berikutnya. Di sini yang diminta adalah ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran. Jadi bersifat kognitif. Ya. Kecuali, nah kita cari dulu yang benar. Dalam batas waktu tertentu, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku menonjol sesuai dengan indikator-indikator. Nah, ini menunjukkan perilaku ya. Jadi perilaku itu afektif. B. Dalam waktu yang ditentukan tidak dapat mencapai ukuran tingkat keberhasilan penguasaan minimal yang telah ditetapkan guru.
C. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat intelijensi kecerdasan. Berarti D. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai syarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Ini juga pengetahuan. Jadi jawaban di sini yang paling benar adalah perilaku ya. A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. Jadi di sini perilaku itu bukan termasuk dalam ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kecuali, jadi yang salah. B, C, D ini benar. Ini termasuk contoh ciri-ciri siswa yang gagal atau siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ya. Oke, nomor 4. Bu Hasti adalah guru kelas 7 SMP Sukajadi. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Hasti menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. Ini mengenalkan dulu, memberikan stimulan. B atau nomor 2, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Nomor 1 tadi stimulus, kemudian mereka mempunyai rasa ingin tahu, kemudian mereka ditugaskan untuk mencari tahu di buku pembelajaran. Nomor 4, mohon maaf, nomor 3, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan. Jadi setelah mereka membaca apa itu fungsi uang dan sebagainya, mereka disuruh mempresentasikan atau menjelaskan beberapa materi yang ada di fungsi uang tersebut. Setelah itu baru Bu Hesti memberikan penguatan atau memberikan penjelasan akhir. Setelah itu Bu Hesti melaksanakan tes akhir. Teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hesti termasuk A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Di sini yang paling menonjol menurut saya adalah kognitif, ya, pengetahuan. Yaitu tadi membaca, ya, membaca itu mencari informasi, setelah itu mempresentasikan, setelah itu baru dites akhir atau penilaian. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini jawabannya adalah kognitif. Apa itu yang lainnya? Behaviorisme, konstruktivisme, humanisme. Di sini jawabannya behaviorisme, ya. Keck dan Berliner adalah 2 orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar, ya. Jadi pengalaman belajar tentang materi. Teori kognitivisme merupakan bahan belajar dilaksanakan individu, merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan hingga menghasilkan perubahan perilaku dan pengetahuan. Jadi ini aktivitas lingkungan, jadi interaksi antara pembelajaran dan belajarnya sendiri, yaitu belajarnya lewat buku, pembelajarannya dari stimulus, kemudian mereka melaksanakan interaksi dengan buku atau dengan sumber belajarnya. Humanisme, teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Jadi mereka belajar lewat pengalaman-pengalaman. Jadi jawabannya adalah A, kognitivisme. Nomor 5. Pak Sandi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Sandi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Tetapi Pak Sandi hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai adalah A. Student Team Achievement Division, B. Team Assisted Individualization, C. Jigsaw, D. Team Game Tournament. Nah, ini semuanya adalah berbasis kooperatif learning, basis kelompok ya. Oke, untuk mendalami ini kita lihat pembahasannya. Student Team Achievement Division STAD adalah salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal, yaitu sistem STAD. 2. Dalam model pembelajaran Team Assisted Individualization, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 siswa per kelompok yang heterogen yang sama untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru.
Selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. 3. Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota yang lain. 4. Model pembelajaran tim game turnamen (PGT) merupakan model pembelajaran kooperatif dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri dari 3-5 siswa yang heterogen. Dalam TGT ini digunakan turnamen akademik di mana siswa berkompetisi sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim yang lain. Jadi di sini jawabannya adalah Team Assisted Individualization. Jawabannya adalah B. Mohon maaf ya, jawabannya adalah B. Team Assisted Individualization. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Struktur materi ajar atau pengetahuan berupa prosedur fisik idealnya dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode di sini materi ajar dalam pengetahuan berupa prosedur fisiknya. Ini pas dengan guru olahraga. A. Demonstrasi, B. Inquiry, D. Pengamatan, E. Eksperimen. Tentunya ini yang paling tepat adalah demonstrasi. Demonstrasi guru maupun demonstrasi salah satu siswanya. Langsung saja seperti itu jawabannya ya, karena ini mudah sekali. Eksperimen pengamatan ini terlalu sulit, ini biasanya untuk penelitian. Oke, langsung kita ke nomor 7. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah A. Merumuskan indikator capaian kompetensi dasar, B. Melakukan analisis materi pembelajaran, C. Merumuskan tujuan pembelajaran, D. Melakukan analisis kompetensi dasar. Oke, sebelum kita buat RPP yang paling awal kita lakukan yaitu apa? Ya, benar sekali. Ini pembentukan RPP ini sangat dasar ya. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah merumuskan indikator dulu ya, indikator capaian kompetensi dasar. Kalau kita lihat prosesnya, langkah-langkahnya seperti ini. 1. Mengisi identitas RPP ini di awal sendiri, di atas. Kemudian 2. Mencantumkan tujuan pelajaran. 3. Mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 4. Mencantumkan materi pembelajaran. 5. Memilih metode pembelajaran. 6. Memilih sumber belajar. Jadi jawabannya adalah A. Merumuskan indikator capaian kompetensi. Ya. Jadi setelah merumuskan indikator itu baru tujuan pembelajaran. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf bila salah, silakan disampaikan di kolom komentar. Ya, kita saling belajar, saling mengisi, dan saling mengingatkan. Langsung menuju nomor 8. Salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri, self-assessment. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Menilai dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. B. Meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. C. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. D. Meminta siswa untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, self-assessment di sini adalah penilaian sikap untuk diri sendiri. Jadi, menilai sikap diri sendiri. Atas dasar apa? Atas dasar kompetensi-kompetensi atau kompetensi dasar yang telah ditentukan. Jadi jawaban di sini A. Menilai dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan format. Menilai dengan indera, video maupun langsung. Ini bukan ya. B. Meminta siswa untuk saling menilai, jadi bukan self-assessment, jadi menilai antar teman. C. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi di sini siswa mencatat pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap. Jadi mengamati siapa ini? Kok pengamatan? D. Meminta siswa untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, disinilah jawaban yang paling benar, yaitu siswa mengemukakan kelebihan atau mencatat kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks atau dalam hal pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Jadi jawaban nomor 8 yang paling benar adalah D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Ini yang paling benar. Ya.
Nomor 9, dalam pembelajaran, guru menemukan bahwa siswa A selalu diam dan tidak memberikan jawaban apapun ketika ditanya oleh guru. Ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa A terlihat malu-malu dan enggan untuk mengajukan pertanyaan. Tindakan reflektif yang paling tepat yang paling tepat dapat dilakukan guru berkaitan dengan hal tersebut adalah reflektif, jadi langsung refleks tentang kelemahan siswa itu. A langsung mencari solusi dan menyelesaikannya. Oke. B mengklasifikasi terlebih dahulu mengapa hal tersebut terjadi, memastikan masalahnya, merencanakan tindakan dan menelitinya melalui penelitian dengan kelas. Nah, ini kelamaan. C segera melaksanakan tindakan dan melaksanakannya. Mengobservasi kembali siswa A dan menentukan penyelesaian masalahnya. Ini cukup benar. D membiarkan itu. Ini malah lebih salah ini. Jadi jawabannya A atau C. Langsung mencari solusi dan penyelesaiannya. Ini cepat, memang reflektif. Ya. Namun di sini jangan sampai kita kalau melihat siswa seperti itu terlalu tergesa-gesa ya. Kita harus menganalisis dulu. Walaupun cukup memakan waktu, tapi kita usahakan lebih cepat dalam berpikir atau menyelesaikan sesuatu terkait dengan masalah siswa atau masalah yang dialami siswa dalam pembelajaran. C. Segera merencanakan tindakan dan melaksanakannya. Mengobservasi kembali siswa A dan menentukan penyelesaian masalahnya. Jadi di sini kita tidak langsung menyelesaikan saat itu juga. Kita tidak tergesa-gesa ya. Di sini tidak tergesa-gesa yang C. Jadi segera merencanakan tindakan dan melaksanakannya. Jadi segera kita rencanakan tindakan dan langsung diaktualisasikan rencana itu, serta mengobservasi kembali siswa. Jadi setelah kita laksanakan rencana kita observasi apa, ada perubahan atau tidak. Dan kalau ada perubahan, alhamdulillah kita perkuat. Kalau tidak ada perubahan, kita lanjutkan dengan merencanakan solusi masalahnya lagi. Nah, jadi di sini yang paling benar menurut saya C, lebih lengkap ya. Segera merencanakan tindakan dan melaksanakannya, mengobservasi kembali siswa A, dan menentukan penyelesaian masalahnya. Itu. Jawabannya C ya, nomor 9. Nomor